Gunung Melintang beserta majelis guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada kegiatan siang ini, yaitu diseminasi yang akan ditampilkan oleh Ibu Puji Putranti. Tak lupa selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita cukupkan acara pembukaan kita. Kita lanjut acara berikutnya, yaitu acara ini yang akan dipersembahkan oleh Ibu Puji Putranti. Kepada Ibu, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka melaksanakan diseminasi yang nanti akan saya laksanakan. Kemudian salawat beriringan salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada arwah junjungan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat oleh beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD Negeri 01 Gunung Melintang, dan seterusnya kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru UPTD SD Negeri 01 Gunung Melintang yang saya hormati. Sebelumnya di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang mana telah dapat meluangkan waktunya untuk kegiatan saya pada hari ini, yakni kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Saya ditugaskan yaitu membuat sebuah aksi nyata dalam rangka mengikuti pendidikan calon guru penggerak dari awal sampai saat ini. Itu sudah menyelesaikan satu modul, yang mana dalam satu modul itu terdapat 4 sub, yaitu dari sub 1 sampai sub 4. Nah, pada siang ini adalah sub modul yang terakhir, yaitu pemahaman atau pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Kami sudah melakukan sebuah aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Namun di sini sebelumnya saya bermohon maaf yang sebesarnya kepada Bapak Ibu yang mempelajari ilmu tentang budaya positif yang ada di sekolah ini. Saya berdiri di sini bukan menggurui ataupun merasa mempunyai ilmu yang paling banyak, tetapi di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk saling berbagi, sharing dan berdiskusi tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini. Mengucapkan selamat datang para guru hebat,
Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Pertama saya menyapa kepada Bapak Ibu guru hebat, dan mari kita sama-sama untuk berkolaborasi dan berdiskusi demi mewujudkan pelajar yang berkarakter. Selanjutnya, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi atau ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak modul 1 kemarin. Inilah secara garis besarnya, dan nanti akan kita kupas satu persatu tentang konsep utama modul budaya positif. Itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan nanti segitiga restitusi. Nah, inilah yang saya dapatkan selama pembelajaran atau pendidikan dari guru penggerak dari sub 1 sampai sub 4 modul. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwa selama ini kita sudah melaksanakan pembelajaran itu tanpa kita sadari, pembelajaran yang kita laksanakan itu adalah secara klasikal. Artinya klasikal di sini kita tidak melihat bagaimana peserta didik kita itu. Artinya kita memaratakan tentang kondisi siswa kita, kemampuan pikir siswa kita. Kita menganggap sama kepada semua peserta didik yang kita ajar. Namun dengan adanya paradigma baru, kita dituntut untuk berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya adalah berbeda. Jadi di sini kita melihat peserta didik ini secara berbeda. Kita pahami peserta didik kita ini bahwa bakat dan keunikan yang sangat berbeda. Sebagai guru, kita dituntut untuk memahami terlebih dahulu apa saja karakteristik dari peserta didik kita. Bukan yang selama ini kita ajarkan itu kita menganggap sama kepada semua peserta didik kita. Untuk membedakan sesuai dengan minat dan bakat siswa kita. Selanjutnya, pelajaran yang kedua itu tentang disiplin positif. Sebelumnya, kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, bahwasanya kata disiplin itu tidak lepas dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang timbul di pikiran kita, Ibu? Ibu, ya artinya adalah patuh pada peraturan. Disiplin itu dimaknai bahwa disiplin melakukan sesuatu itu mendapatkan suatu kepatuhan. Bagi pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kalau kita berbicara tentang disiplin, maka yang timbul di pikiran kita, jangankan di pikiran kita, kalau seandainya siswa saja mendengar disiplin, terbayang oleh mereka itu adalah suatu peraturan. Nah, kalau sudah mendengar suatu disiplin atau peraturan, sudah pasti siswa kita itu merasa tidak nyaman. Jangankan siswa, kita saja ya Bu Ibu Bapak, kalau sudah mendengar kata disiplin, itu pasti ada di dalam hati kita itu timbul rasa tidak nyaman, rasa tidak ibaratnya kalau disiplin ini kan biasanya orang mengaitkannya dengan hukuman. Kalau sudah disiplin pasti ada hukuman.
Nah, seperti itu. Nah, di sini kita dituntut untuk melaksanakan disiplin positif itu kepada anak itu harus dari motivasi dari dalam diri anak, bukan dari luar. Artinya bukan anak itu patuh atau disiplin itu karena pengaruh mengharapkan sesuatu atau dia itu disiplin itu karena ada peraturan. Nah, bukan. Tapi di sini kita harus menimbulkannya adalah motivasi intrinsik yang harus timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan disiplin positif itu, tentunya setiap kita itu mempunyai sebuah kebutuhan, itulah yang melatar belakangi di mana kita nanti akan melaksanakan disiplin. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini kita sebagai manusia itu pasti memerlukan makan, minum, kemudian suatu tempat tinggal. Nah, itulah yang disebut dengan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sering melihat anak peserta didik kita ya Bapak Ibu, bahwasanya ada peserta didik kita ini bisa dikatakan dengan caper, cari perhatian lebih. Nah, luput dari itu keseharian kita dalam mengajar. Pasti ada salah seorang di antara murid kita yang cari-cari perhatian. Nah, itu dia mempunyai kebutuhan untuk dia. Dia ingin diberi rasa kasih sayang, kemudian dia juga ingin rasa diterima di kalangan temannya, kemudian di kalangan gurunya. Nah, makanya dia melakukan seperti itu. Nah, nanti inilah kebutuhan dasar yang akan latar belakangi bagaimana nanti melaksanakan disiplin itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu yang ketiga adalah penguasaan. Nah, di sini banyak juga siswa kita yang merasa kuasa dia, misalnya berkuasa dia di dalam kelas. Nah, itu suatu kebutuhannya. Nah, disinilah yang akan terus kita kenali. Bagaimana peserta didik kita, kebutuhan dasar apa yang harus kita kenali oleh kita dari peserta didik tersebut. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Mungkin kita juga mengetahui peserta didik kita ada yang waktu pembelajaran kemudian termenung. Nah, di sini dia tuh merasa ini kebebasan. Jadi kita harus pandai mendekatkan diri kepada siswa yang seperti itu. Apa sih kebutuhan dasar yang harus ada pada diri anak itu? Apa yang harus diperlukan? Nah, inilah salah satunya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Nah, bukan siswa saja ya Bapak Ibu, kita juga mempunyai kebutuhan dasar yaitu rasa senang. Nah, coba kalau dalam hidup kita itu tidak ada rasa kesenangan, bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana menurut Bapak Ibu kalau tidak ada kita, tidak butuh kita rasa senang? Adakah Bapak Ibu di sini yang tidak butuh rasa senang? Nah, pasti kita butuh rasa senang semuanya. Nah, inilah 5 yang melatar belakangi tentang kebutuhan dasar manusia di sini. Ini yang harus kita kenali. Apa saja kebutuhan dasar manusia ini? Ini yang ada pada diri siswa dan begitu juga ada pada diri kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu, bahwasanya disiplin itu harus timbul pada anak itu, yaitunya dengan motivasi intrinsik. Artinya motivasi itu harus timbul dari dalam siswa tersebut, bukan dari luar dan bukan dari pengaruh karena ada satu penghargaan, kemudian karena ada peraturan atau ada yang ingin diinginkan. Nah, bukan itu, tapi harus timbul pada diri siswa sendiri. Motivasi tersebut merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan
bukan karena menghindari dari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, kebanyakan siswa yang kita alami atau kita sehari-hari kita ajarkan itu kebanyakan siswa melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik ya Ibu Bapak, bukan yang timbul dari dalam, tetapi dia takut karena hukuman. Jadi inilah yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian karena mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, akan ada itu seorang siswa, saya harus disiplin. Nanti saya akan diberi hadiah oleh ibu guru, saya akan diberi ini oleh ibu guru. Nah, tidak yang seperti itu yang kita harapkan kepada peserta didik kita. Itu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Dan kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikannya. Nah, inilah yang harus kita tuntut kepada peserta didik kita, yaitu dia menimbulkan disiplin diri itu karena sadar akan nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan universal berarti dia itu melaksanakan disiplin diri itu karena hati dia, saya harus disiplin, saya seorang pelajar, saya harus menuntut ilmu. Nah, seperti itu motivasi yang timbul dari dalam. Inilah yang harus kita harapkan dari peserta didik kita. Selanjutnya, konsep identitas gagal. Konsep dengan identitas gagal. Nah, kita sehari-hari sering memberi kalau tidak disiplin, kamu saya beri hukuman. Nah, itu sering kita kasihkan ke murid sebuah hukuman gitu. Konsep kita mendidik siswa itu dengan apa? Identitas yang gagal. Karena hukuman itu yang pertama menyakitkan. Nah, hukuman ini bagi siswa itu terasa menyakitkan. Karena misalnya kamu datang terlambat upacara bendera, kamu bersihkan WC, kamu lari 3 kali lapangan. Nah, itu sangat menyakitkan bagi siswa. Kemudian tidak nyaman. Nah, setelah dia merasa takut, di hatinya sudah tidak nyaman. Nah, bagaimana nanti anak didik kita ini akan melanjutkan pembelajaran di dalam kelas? Kemudian murid takut, sudah pasti, dan hukuman itu sifatnya memaksa. Saya sendiri juga dulu pernah melakukan seperti itu. Jadi saya itu tidak bisa, saya menawar Bu, tidak bisa. Sifatnya adalah memaksa. Sudah dikatakan oleh gurunya A, berarti dia harus melaksanakan A. Nah, berarti kan memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau hukuman yang kita beri, sudah pasti murid ini jarang untuk jujur. Dia pasti akan menyembunyikan kesalahannya dengan apapun caranya. Di depan kita ya, misalnya ditanya ya, jawabannya A, tetapi kiranya B. Nah, di situ dia tidak mau jujur, dapat menyembunyikan kesalahannya. Kemudian yang terakhir adalah murid rendah diri. Nah, kalau kita beri hukuman, itu sudah pasti siswa itu merasa rendah diri dari teman-temannya, merasa minder, seperti itu. Kemudian penghargaan. Nah, inilah yang sehari-hari kadang kita tidak ketahui ya Bapak Ibu. Saya juga seperti itu dulu sebelum melaksanakan pendidikan guru pemula ini. Ini sering saya laksanakan mungkin penghargaan. Nah, di sini mungkin kita itu tujuannya positif. Kita memberikan penghargaan kepada peserta didik kita. Namun itu adalah konsep yang gagal kita dalam mendidik anak Bapak Ibu. Mengapa? Karena penghargaan itu yang pertama adalah tidak efektif. Nah, kedua, merusak hubungan. Artinya nanti si A dia dapat nilai bagus, saya beri dia uang misalnya, saya beri dia coklat. Nah, nanti dia bersama temannya itu akan merusak hubungannya antar teman.
jadi tidak bagus hubungannya antar temannya seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas, artinya mematikan kreativitas seperti ini. Misalnya si A diberikan latihan oleh gurunya, kemudian dia dapat, alah nanti paling saya dikasih juga kok hadiah sama ibu, kan saya dapat. Nah, jadi dia tidak bisa menimbulkan ide-ide baru karena dia sudah berpikir, oh saya seperti ini aja nggak betul, saya udah diberi nanti hadiah. Nah, jadi mematikan kreativitas, anak itu akan berkreativitas lagi, itu tidak mau lagi, tidak mau dia berpikir lagi, karena saya seperti ini saja, saya sudah diberi hadiah. Nah, seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sebelum mutilasi ini kita kan KTSP itu, kita selama ini membuat rapor anak itu kan berdasarkan ranking seperti itu ya Bu. Nah, di sini menghukum dengan sistem ranking. Tapi kalau kita sekarang ini sudah tertilas ya Bapak Ibu. Jadi di kurikulum 13 ini sudah tidak kita tampilkan ranking-ranking tersebut. Nah, karena seperti itu sebuah penghargaan yang konsep gagal. Nanti seperti ini, misalnya juara 1A, juara 2B sampai terakhir. Nah, kemudian apa lagi? Nanti tiba di rumah, orang tuanya, kamu nggak pandai, ranking terakhir. Tengok si A, tengok si B, dapat juara 1, dapat juara 2. Nah, jadi dapat mematikan daya pikir anak. Tapi kalau tidak kita beri ranking, di situ kita kasih deskripsi. Oh, Ananda ini sangat bagus dalam bidang ini, kemudian cukup atau kurang dalam bidang ini. Nah, nanti kedepannya dia akan memperbaiki. Seperti itu. Tapi kalau sistem ranking, jangankan kepada siswanya, nanti orang tuanya di rumah juga dia akan istilahnya, ya anak kamu yang rankingnya sekian, iya aja lah anak kamu ini. Nah, kan jadi dapat merusak hubungan juga gitu. Jadi hukuman penghargaan itu adalah merupakan konsep identitas gagal. Nah, selanjutnya inilah Bapak Ibu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau tadi dengan identitas yang gagal, yang selama ini kita mungkin tidak sadar atau sadar kita melakukan. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini ada penguatan jangka pendek. Misalnya kalau anak itu salah, kita memberi sebuah teguran tapi diberi penguatan seperti itu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah, jadi kita kalau anak itu salah atau tidak disiplin, kita perlu monitoring Bapak Ibu. Jadi tidak di saat itu saja atau tidak di hari itu saja. Namun kita perhatikan untuk selanjutnya bagaimana, apakah ada perubahan peserta didik kita atau bagaimana seperti itu. Kemudian stimulus respon itu sudah pasti kita memberikan stimulus, kemudian ada nggak anak ini merespon kita seperti itu. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, dengan adanya ini murid itu sudah mau menghormati peraturan, walaupun belum sepenuhnya mungkin ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah restitusi. Nah, konsep restitusi inilah yang sangat bagus kita terapkan. Restitusi di sini, siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, nanti setelah kita berikan konsekuensinya seperti itu, nanti siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kalau kita berbaik-baik kemudian memberikan penguatan kepada siswa, insya Allah dia akan mau bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nah, ini kalau seandainya ada siswa kita yang terlalu tidak menaati, nah ini boleh dipakai dalam jangka panjang itu ya. Jadi kita memberikan secara bertahap namun berkelanjutan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini kalau seandainya kita diberi hukuman, kita memberi hukuman anak murid tersebut, otomatis anak tersebut akan minder kepada temannya.
Jadi dia tidak menghormati dirinya, apalagi orang lain. Tapi kalau kita beri penguatan, kita beri saran, nah dia pasti akan menghormati orang lain dan dirinya juga terhormat di hadapan siswa yang lain. Seperti itu. Kemudian teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol. Nah, teori kontrol ini nanti akan kita bahas. Teori kontrol ini ada beberapa teori kontrol nanti. Di sini siswa sendiri yang memegang peranan penting. Oh iya, saya salah. Oh iya, saya terlambat. Saya malu dilihat teman. Oh, untuk kedepannya saya akan seperti inilah. Saya akan tunjukkan pribadi saya. Nah, seperti itu. Kemudian murid semangat memperbaiki kesalahan. Nah, itulah yang terakhir. Semangat dia dalam memperbaiki kesalahan. Kemudian selanjutnya, nah, tadi yang saya katakan tadi adalah pendekatan restitusi. Nah, pendekatan restitusi inilah Bapak Ibu yang harus kita laksanakan dalam sekolah kita supaya terwujud nanti budaya positif di sekolah kita. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu terbayang ya, apa sih itu restitusi seperti itu? Saya pun awalnya begitu juga Bapak Ibu. Waktu mengikuti pendidikan bergerak ini, apa sih restitusi itu? Nah, seperti itu. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, itu yang harus kita laksanakan kepada murid kita. Apa sih ciri-ciri restitusi itu Bapak Ibu? Ciri-ciri restitusi itu yang pertama adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Nah, di sini kalau siswa datang terlambat kita tidak beri hukuman, jadi tidak menebus kesalahan, namun dia belajar dari kesalahan. Kita yang akan mengarahkan, memberikan penguatan. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, jadi ciri-ciri restitusi ini bisa memperbaiki hubungan baik di antara kalangan siswa maupun antara siswa dengan guru karena kita memakai sistem restitusi ini. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, nanti di restitusi ini kita menawarkan sebuah tawaran kepada anak. Jadi selama ini kan kita tidak, kamu datang terlambat, sekarang bersihkan WC. Nah, berarti itu kan paksaan ya Bapak Ibu. Nah, ini restitusi yang akan kita pakai ini bukan paksaan, tapi tawaran. Kita menawarkan kepada anak itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi selain dari kita memberikan tawaran, kemudian kita juga menuntun untuk melihat dirinya sendiri. Bagaimana sikap yang dia miliki, kemudian bagaimana nanti ke depannya seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Nah, nanti setelah tahu kesalahannya apa, dia pasti akan mencari kebutuhan dasar apa sih yang saya perlukan, kemudian apa yang harus saya lakukan seperti itu. Kemudian fokus pada karakter dan bukan tindakan. Nah, jadi di sini nanti kalau siswa yang terlambat tadi kita memberikan tawaran, kita fokuskan pada karakter siswa, bukan tindakan, bukan kamu bersihkan WC, bukan tindakan, tapi karakter siswa yang akan kita bina. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus menjadi solusi. Disinilah kita memberikan suatu pemecahan masalahnya nanti sebagai pendidik atau guru. Selanjutnya, di sini ada perbedaan contoh kasus. Misalnya di sini saya mengambil contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Bapak Ibu kita yang Bapak Ibu ketahui, ini tidak luput dari keseharian kita. Ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, apa sih perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita bahas satu-satu. Kalau seandainya kita menggunakan hukuman, nih,
Guru marah sehingga siswa jadi takut. Bukan begitu, Bu? Iya. Kamu hormat bendera selama 10 menit. Ya, otomatis siswa ini dipaksa, dia tidak bisa menawar lagi. Di situ dia. Akhirnya siswa menjadi takut. Kemudian konsekuensi. Guru membentuk konsentrasi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Mungkin ada dari kita yang kita lakukan. Kamu tidak buat PR, nak. Nanti tolong buat ya setelah istirahat. Seperti itu ini kira-kira. Jadi guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Gurunya tegasnya seperti itu. Jadi tegas kita itu bukan dengan suara lantang, tapi kenapa tidak buat PR? Berarti nanti kamu buat PR-nya waktu istirahat ya, nak. Seperti itu tegasnya. Jadi tegas itu bukan berarti suara lantang ya, Bapak Ibu. Kemudian restitusi. Inilah solusi yang paling bagus yang kita gunakan. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dalam menyelesaikan masalah. Nanti ya Bapak Ibu, sebelumnya kita dalam kelas itu membuat sebuah kalau biasanya kan kita sebuah peraturan ya Bapak Ibu. Namun di sini kita ganti dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu terbayang oleh anak adalah hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas nanti kita akan buatnya bersama anak. Nanti saya ada contohnya gitu. Di sini membuat keyakinan kelas itu bersama guru dan siswa. Nanti guru tersebut memberikan pemahaman kepada siswa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak Ibu, kita dalam kelas ini harus punya keyakinan kelas ya. Sebagai contoh pertanyaan pemantik ya buat anak-anak atau kita memberikan pertanyaan pemantik. Artinya begini, anak-anak, kalau seandainya anak ibu pergi ke Payakumbuh dengan roda 2 atau dengan motor, kita menggunakan helm. Kenapa begitu anak-anak? Nanti banyak itu jawaban yang timbul dari anak-anak didik kita. Ada yang bilang, Bu, supaya taat peraturan, Bu, supaya selamat dari kecelakaan. Berarti kan keselamatan begitu ya Bapak Ibu. Jadi dia punya keyakinan kalau saya pakai helm nanti ke Payakumbuh, kalau saya pergi ke Payakumbuh, saya harus pakai helm. Jadi keyakinan dia yang timbul. Sama dengan seperti ini kayak kita kemarin waktu musim corona. Anak-anak tolong pakai masker ya, kemudian cuci tangan, jangan lupa. Kenapa itu kita lakukan? Nanti anak-anak itu pasti akan menjawab, iya Bu, supaya kita terhindar dari virus, supaya kita sehat. Timbul dari dalam diri siswa tersebut ada keyakinannya dari dalam bahwasanya kita memakai masker ataupun cuci tangan itu supaya kita terhindar dari virus, bukan paksaan dari luar. Seperti itu yang harus kita terapkan. Sama dengan ini, kita harus menanyakan dulu, kamu kok begini nak? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar nak? Tapi sebelumnya menciptakan keyakinan kelas itu harus dengan kata-kata positif. Jadi tidak boleh memakai kata tidak atau tidak boleh memakai kata negatif. Contoh, misalnya menghormati guru dalam kelas. Itu adalah positif. Semua anak itu membuat sebanyak-banyaknya Bu. Kita sediakan sebuah kertas atau papan tulis kecil. Kita berikan kepada anak-anak. Kita dalam kelas ini harus punya keyakinan kelas. Sebelum pembelajaran berlanjut, kita selama 1 tahun dalam kelas ini, jadi kita harus ada keyakinan kelas. Nanti kita sama-sama belajar untuk kedepannya. Itu dalam kelas kita harus menerapkan keyakinan kelas, bukan sebuah peraturan. Nanti siswa kita beri beberapa kertas, suruh dia menuliskannya di situ. Kemudian nanti akan dituliskan oleh siswa itu dan kita akan memandu. Jangan memakai kata tidak ya nak. Jadi tidak boleh memakai kata tidak. Jadi tidak boleh mengejek teman. Tidak seperti itu kata-katanya. Misalnya, Bu, saya seperti ini Bu, keyakinan kelasnya Bu. Mengejek nama orang tua, menyapu setelah pulang sekolah. Bagus. Jadi tidak ada kata negatifnya. Nanti sudah terkumpul keyakinan kelas kita banyak-banyak di situ. Seandainya ada siswa kita yang melanggar, keyakinan
melanggar hari ini, kita sebutkan kepada anak didik kita. Nah, nanti baru kita berikan penguatan, pemahaman, dan mencari solusinya. Kemudian selain itu, guru juga dapat membantu siswa untuk menghormati dirinya dan orang lain. Sudah pasti, kalau seperti ini adanya, sudah pasti nanti siswa tersebut akan menghormati orang dan dirinya juga terhormat. Nah, seperti itu. Lanjut. Tadi sudah disebutkan bahwasannya peserta didik atau kita ini harus memegang kontrol sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Artinya Bapak Ibu, di sini kita nanti akan pelajari 5 ini. Silahkan nanti Bapak Ibu pilih kita dalam posisi yang mana sekarang, dan kita akan bagaimana besok menghadapi peserta didik kita. Nah, yang pertama adalah penghukum. Artinya penghukum itu kita sebagai pendidik atau guru itu sering menghukum siswa. Nah, tadi sudah saya katakan di awal tadi, kita banyak menghukum siswa. Nah, itu kita kontrol kita ini berarti sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Maksudnya seperti ini. Itulah kamu datang terlambat. Nah, sekarang seperti ini kan, kamu tidak bisa belajar. Nah, jadi kita ini apakah akan menjadi pembuat rasa bersalah kepada peserta didik kita atau bagaimana? Nah, inilah 5 posisi kontrol kita ini. Kita sekarang ini berada di mana gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman seperti ini misalnya, kamu tidak buat PR ya? Besok kalau buat PR ya. Tapi saya bangga kok dengan kamu sudah datang sekolah walaupun tidak buat PR. Nah, apakah kita dalam posisi itu sekarang atau bagaimana? Nanti kita bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu sebagai apa kita sekarang ini. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini kita hanya mantau saja, memantau anak itu. Anak itu salah, kita pantau saja dulu, belum kita kasih solusi. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini posisi kontrol yang paling bagus. Kita sebagai manajer. Jadi yang sebagai manajer itu bukan ibu kepala sekolah saja, tapi kita juga sebagai guru atau pendidik harus memegang peranan penting. Posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Bagaimana posisi manajer kita itu? Posisi manajer kita itu ada di situ kita sebagai teman, menanyakan keadaan kelas, mencarikan solusinya. Nah, seperti itu. Lanjut. Contoh penerapan posisi kontrol. Nih, ada kasusnya ya Bapak Ibu. Kasusnya itu yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering kita temui. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol kita. Contoh kasusnya seperti itu. Nah, kalau kita sebagai penghukum, ini dia. Patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Nah, berarti kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru bilang, ibu guru kecewa sama kamu, katanya. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi anaknya merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi untuk selanjutnya tolong diperbaiki ya. Nah, seperti itu kalau kita sebagai teman oleh siswa kita. Kemudian sebagai pemantau, itu artinya seperti ini. Jika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, seperti itu cuma kita menanyakan dia. Dan yang kelima adalah posisi kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, dia nanya, kita harus menanya seperti itu. Oh iya, tahu kesalahan awak. Kemudian, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita tawarkan. Jadi kita tidak berdiri di depan barisan. Nah, tidak seperti itu. Kita menanyakan, apakah kamu tahu kesalahannya, Nak? Iya, Bu. Saya tidak memakai topi, misalnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini, Nak? Nah, jadi kita berikan tawaran. Kalau seandainya dia menjawab, iya Bu, untuk kedepannya saya akan membawa topi dan kali ini saya akan cabut rumput. Iya, kita tidak minta. Nah, seperti itu.
itulah yang bagus posisi yang akan kita pegang sebagai manajer. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ya Bu, Pak. Kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan saja? Sebab sudah saya katakan tadi di awal, kalau sudah mendengarkan peraturan, itu siswa itu pasti sudah mendengar hukuman. Nah, jadi merasa tidak nyaman. Tapi kalau keyakinan kelas yang akan kita buat, nah, insya Allah siswa itu nyaman. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat helm? Nah, itu seperti yang saya katakan tadi. Lanjut. Nah, ini beberapa waktu minggu lalu kami di sini bersama anak kelas 6 kami membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa kelas 6. Saya tawarkan sama anak kelas 6, kemudian Bona, kita ini ibu tidak akan memberikan peraturan, tapi kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang kita buat minggu lalu. Yang pertama itu saya memberikan arahan kepada siswa saya kelas 6 itu berdiskusi tentang peraturan apa yang akan kita buat untuk keyakinan kelas kita. Nah, kemudian setelah mengerti anak siswa kelas 6, saya berikan kertas, secuil kertas, dan mereka menuliskannya masing-masing. Itu menuliskannya terserah mereka, dan kemudian saya suruh menempelkannya di papan kecil, dan kemudian saya tetapkan menjadi keyakinan kelas di kelas 6. Nah, alhamdulillah kelas 6 seperti ini dia. Bu, kalau seandainya kita melanggar ini Bu, berarti kita munafik dong Bu, katanya. Nah, kan kamu sendiri yang mengatakan, kata saya seperti itu pada anak murid. Jadi mereka malu menjadi seorang munafik, katanya. Ya, jadi alhamdulillah berjalan kalau kita membuat keyakinan kelas ini. Lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas 6 yang sudah ditempel-tempel oleh siswa saya kelas 6 minggu kemarin. Lanjut. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas tersebut? Nah, di sini lebih abstrak dari peraturan. Artinya itu tidak seperti peraturan. Yang peraturan harus menetapkan seperti ini, harus seperti itu. Nah, kalau ini enggak, lebih ke abstraknya. Kemudian berupa pernyataan keyakinan, dibuat dalam bentuk positif, yang artinya tidak boleh memakai kata tidak. Jadi tidak boleh berkata seperti ini, tidak menghormati guru, tidak mengejek teman. Jadi tidak boleh memakai kata tidak, tapi harus positif. Harus mengejek teman berarti menyapu kelas sepulang sekolah. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh mengejek teman, tidak boleh menghormati guru. Nah, tidak boleh memakai kata tidak. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi kata-katanya itu harus simpel, Bapak Ibu. Menghormati guru, nah, mendengarkan penjelasan guru misalnya, atau memakai sepatu dalam kelas. Nah, seperti itu. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat, sudah pasti. Jadi semua siswa itu mengeluarkan haknya, pendapatnya, dan itulah yang harus kita tempel dalam keyakinan kelas kita tersebut. Lanjut. Nah, inilah penerapan segitiga restitusi tersebut ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita stabilkan, kemudian kita menanyakan keyakinan apa sih katanya. Salah satu segitiga restitusi.
memiliki kesepakatan kelas, tentunya menjaga sopan santun. Nah, kira-kira Salma sudah melanggar apa menjaga sopan santun? Iya. Nah, jadi Salma di sini sudah melanggar kesepakatan kelas kita, yaitu sopan santun. Nah, Ibu berharap ke depannya Salma lebih menerapkan atau menjaga sopan santun yang ada di kelas kita. Bisa kan? Berarti Salma sudah tahu ya salahnya apa. Nah, kalau begitu ke depannya Salma sudah tahu harus berbuat apa. Kemudian kalau kita sama-sama berbagi kesalahan. Oke? Terima kasih anak ibu sudah mau mendengarkan nasihat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu adalah salah satu contoh saya menerapkan segitiga restitusi terhadap siswa saya kelas 6. Saya menanyakan dulu, mengapa kamu berbuat seperti itu? Dia sering mengejek nama orang tua temannya. Jadi kita harus menanyakan dulu. Sudah tahu, baru kita stabilkan identitas. Artinya kita setelah menanyakan, kemudian kita bertanya kembali keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, kemudian ke depannya kamu harus bagaimana? Seperti itu. Jadi kita harus menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Lanjut. Dalam menerapkan program disiplin positif ini, hendaknya guru memilih standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi dan pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer yang bagus yang harus kita terapkan, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu ada pada standar nasional. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, sekarang sudah ada kurikulum merdeka yang menganut kepada 6 dimensi. Nah, kemudian membawa materi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mana acara kita pada siang ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat pada kita semua dan kita saling berkolaborasi, berdiskusi. Kemudian terima kasih Guru Penggerak Indonesia Maju. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Efridaya CSPD. Saya adalah sebagai Kepala UPTD SD Negeri 01 Gunung Malintang. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Puji Putranti yang telah memberikan presentasinya tentang budaya positif di lingkungan UPTD SD Negeri 01 Gunung Malintang ini. Saya sebagai Kepala UPTD SD 01 Gunung Malintang tentunya merasa bangga terhadap Ibu Puji Putranti yang telah menggerakkan, yang telah membawa pembaharuan terhadap sekolah ini selama mengikuti CGP ini. Dan saya nantinya juga berharap kepada Ibu Puji Putranti supaya bisa membawa pengimbasan yang lebih baik ke arah positif bagi guru-guru, bagi teman-teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah ini. Sukses terus buat Ibu Puji Putranti. Semoga selalu diberi kesehatan dalam menjalankan CGP-nya. Semoga lulus nantinya dengan nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yulia. Saya guru kelas 4 bertugas di UPTD SD Negeri 01 Gunung Malintang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puji Putranti di mana saya diberikan waktu untuk memberikan umpan balik untuk Ibu Puji yang telah melaksanakan sosialisasi
tentang budaya positif. Terima kasih Bu Puji Putranti atas pencerahannya dan presentasinya. Saya dan rekan-rekan sangat mendukung dan lebih jelas akan menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Saya akan mencoba membuat keyakinan kelas dan akan menerapkan disiplin positif yang timbul dari dalam diri anak. Semangat untuk Ibu Puji Putranti. Semoga sukses selalu dalam menempuh pendidikan guru penggeraknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.